Kita lanjutkan lagi tentang limbah PKS ini. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai parameter air limbah. Pertama kita pH dulu ya. Jadi beberapa parameter air limbah yang digunakan sebagai kendali mutu, quality control. Pertama adalah pH. Jadi pH ini digunakan untuk menyatakan intensitas daripada derajat keasaman dan basanya ya, larutan alkalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, BOD. Apa ini BOD? BOD ini biological oxygen demand. Artinya adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh populasi mikroorganisme untuk oksidasi biologikal daripada bahan-bahan organik di dalam waktu dan suhu tertentu. Itu BOD. COD itu apa? COD itu adalah chemical oxygen demand. Jadi jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk merombak bahan organik dan anorganik. Pada umumnya nilai COD 2 kali atau lebih dari nilai BOD. Nah, kemudian kita bicara solid ya. Ada total solid, ada suspended solid, ada dissolved solid, ada volatile suspended solid. Nomor 4 ya, sorry tadi slide-nya. Nomor 4, pertama kita bicara total solid. Apa itu total solid? Total solid adalah bahan-bahan yang tertinggal di disk setelah penguapan dan pengeringan di oven pada temperatur 105 derajat Celcius. Suspended solid terdiri dari bahan organik dan inorganik yang tak terlarut di dalam air limbah yang dapat dihilangkan dengan kertas saringan. Dissolved solid itu terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik yang dapat larut. Nah, itu dia. Volatile suspended solid adalah sebuah indikasi daripada konsentrasi bakteri yang ada di dalam proses pengolahan limbah dan dapat ditentukan dengan pengeringan sebuah sampel limbah di dalam oven pada suhu 55 derajat Celcius. Nah, yang kelima, oli dan grease. Jadi grease ini dihubungkan dengan berbagai bahan-bahan organik termasuk hidrokarbon, lemak-lemak, minyak lilin, dan molekul-molekul berat asam lemak tinggi. Besar kecilnya parameter oil dan grease ini di air limbah menunjukkan kesukaran atau ketidaksukaran di dalam penanganan atau pengolahan. TVA, total volatile acid, adalah ukuran daripada jumlah penguapan asam yang dapat disaring dari sampel air limbah. TVA ini sangat berguna sebagai kontrol tes. Kemudian total alkalinity atau TA. Ini digunakan untuk menunjukkan kapasitas daripada limbah menerima proton-proton. Dan TA yang dihubungkan dengan jumlah kebutuhan asam untuk mencapai titik keseimbangan pH 4-5 di dalam sistem. Parameter berikutnya adalah total organik nitrogen dan amoniak nitrogen. Jadi ini adalah nitrogen organik yang ada sebagai protein yang secara keseluruhan diubah secara biologi ke dalam nitrogen amonia dan akhirnya diubah ke nitrogen atau nitrogen anorganik seperti nitrat. Jadi pengendalian mutu air limbah ini ya, jadi cairan limbah PKS sebelum diaplikasi ke lapangan terlebih dahulu ditampung dan diolah di kolam limbah sampai cairan tersebut memenuhi syarat untuk diaplikasikan atau dibuang ke lahan. Jadi beberapa perlakuan pengendalian mutu air limbah meliputi pendinginan, deoiling foam, pengasaman, netralisasi, kolam pembiakan bakteri, kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam aerasi, dan kolam
sedimentasi. Ini ya, cooling pond, deoling pond, acid pond, anaerobik primer, anaerobik sekunder, kolam aerobik, kolam aerasi, dan kolam sedimentasi. Nah, kolam pendinginan, jadi air limbah segar yang keluar dari pabrik umumnya masih panas ya, 50-70 derajat Celcius. Dan masih diperlakukan pendinginan sesuai dengan kondisi pengendalian limbah yang diinginkan bakteri. Jadi pendinginan ini ada dua cara. Yang pertama adalah menara pendingin, yaitu pendinginan air limbah dengan menggunakan menara yang kemudian dibantu dengan bak pendingin. Alat ini mampu menurunkan suhu limbah dari 60 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Yang kedua, kolam pendingin, yaitu pendinginan limbah dengan kolam pendinginan ini dikombinasikan dengan pengutipan minyak. Itu kolam pendingin. Yang kedua, de-oiling pond. Berfungsi untuk mengutip minyak hingga kadar minyak 0,4%. De-oiling pond ya, ini merupakan instalasi tambahan membantu fat pit yang hanya mengutip minyak. Ketiga, kolam pengasaman. Jadi limbah yang segar itu mengandung senyawa organik yang mudah dihidrolisa dan menghasilkan senyawa asam. Agar senyawa ini tidak mengganggu proses pengendalian limbah, maka dilakukan pengasaman. Dalam kolam ini pH limbah umumnya berkisar 3-4. Dan kemudian pH-nya naik setelah asam-asam organik terurai kembali oleh proses hidrolisa yang berlanjut. Nah, kemudian kita ada sebut nanti kolam netralisasi ya. Jadi limbah yang masih asam tidak sesuai dengan pertumbuhan mikroba. Oleh sebab itu perlu dinetralkan dengan penambahan bahan kimia atau cairan alkali. Jadi bahan yang sering ditambahkan ialah soda api, kapur, tor, abu tandan kosong, dan cairan limbah yang sudah netral. Penambahan alkali dilakukan atas dasar pH air limbah. Jadi netralisasi ini dapat dibantu dengan perlakuan sirkulasi, yaitu memakai slat yang berasal dari kolam fakultatif yang mempunyai pH netral. Nah, kemudian kita masuk ke kolam pembiakan bakteri. Jadi kolam pembiakan limbah ini dibuat untuk membiakkan bakteri pada awal pengoperasian pengendalian limbah. Yang pertama adalah kolam anaerobik. Jadi limbah yang telah dinetralkan dialirkan ke dalam kolam anaerobik untuk diproses. Nah, proses perombakan limbah dapat berjalan lancar jika kontak antara limbah dengan bakteri yang berasal dari kolam pembiakan lebih baik. Untuk mengefektifkan proses perombakan dalam kolam anaerobik, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu ada kita sebut sirkulasi, resirkulasi, kandungan minyak, kedalaman, dan volume kolam. Apa itu sirkulasi? Nah, sirkulasi ini adalah untuk mempertinggi frekuensi persinggungan antara bakteri dengan substrat. Maka dilakukan sirkulasi dalam kolam itu sendiri. Nah, sirkulasi dalam kolam anaerobik semakin efektif jika inlet kapasitas pompa sirkulasi setara dengan kapasitas outlet. Hisapan sirkulasi ditempatkan di dasar kolam limbah ya, dan dicegah agar tidak bersinggungan dengan udara. Yang kedua, resirkulasi. Apa itu? Adalah pemasukan hasil olah limbah dari kolam di hilir ke kolam di hulu, sehingga tujuan untuk memperbaiki kondisi substrat dalam pH, nutrisi, dan kelarutan. Kemudian kandungan minyak. Jadi kandungan minyak yang masuk ke dalam kolam akan mempengaruhi aktivitas bakteri. Yaitu minyak tersebut berperan sebagai isolasi antara substrat dengan bakteri. Minyak tersebut bila bereaksi dengan alkali dapat membentuk sabun berbusa yang sering mengapung di permukaan kolam dan bercampur dengan benda-benda lain yang disebut skum ya. Jadi untuk mengaktifkan proses perombakan, maka skum yang terlalu tebal di atas permukaan itu perlu dibuang. Karena skum yang terlalu tebal di atas permukaan limbah perlu dibuang karena
menyulitkan gas metan keluar terudara dan menghambat pergerakan limbah sehingga penyebaran bakteri dan lumpur aktif yang dimasukkan tidak merata. Kemudian kedalaman dan volume kolam. Kedalaman kolam anaerobik harus dipertahankan dengan melakukan pengorekan secara terjadwal. Kedalaman yang berkurang akan menyebabkan aktivitas bakteri menurun. Begitu pula untuk volume kolam yang kecil akan menurunkan retention time, yang berarti menghentikan perombakan bahan organik pada tingkat POD tertentu. Untuk mengefisienkan perombakan substrat, maka dibuat kolam anaerobik atas 2 tahap, yaitu anaerobik primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk membuat aliran dalam kolam teratur dan retention time setiap partikel mempunyai kesempatan yang sama dan waktu tunggu yang sama. Nah, jenis bakteri yang dikembangkan, jadi oleh karena bahan organik yang tergantung dalam limbah didominasi oleh karbohidrat, selulosa, protein, lignin, dan minyak, sehingga dicari bakteri yang mampu merombak bahan organik tersebut dan satu dengan yang lain tidak antagonis. Nah, kita masuk ke kolam aerasi. Jadi pada kolam aerasi ditempatkan alat yang dapat meningkatkan jumlah oksigen terlarut dalam air dengan tujuan agar dapat berlangsung reaksi oksidasi dengan baik. Pemberian oksigen dapat dilakukan dengan cara difusi atau persentuhan air dengan udara. Kolam sedimentasi. Jadi kedalaman kolam ini dangkal sekitar 2,5 meter, menjadikan adanya kontak udara yang memungkinkan terjadinya difusi udara ke dalam air. Kolam ini adalah kolam yang terakhir dan air limbah telah dapat dialirkan ke land aplikasi. Nah, beberapa kendala yang sering timbul dalam pengolahan limbah diantaranya disebabkan oleh, ini penting buat kita. Pertama, kelebihan umpan. Ini menjadi sering kendala. Yang kedua, kapasitas berkurang karena solid menumpuk mengendap. Yang ketiga, kadar minyak tinggi. Yang keempat, pengawasan yang tidak baik. Kemudian pencampuran atau sirkulasi tidak baik karena pompanya rusak. Nah, jadi parameter baku mutu limbah cair untuk industri minyak kelapa sawit sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup, nomor 51 bulan 10 tahun 1995, jadi yaitu pH itu 6 sampai 9. Itu parameter baku mutu limbahnya. BOD itu 100 mg per liter. COD 350 mg per liter. Padatan tersuspensi total itu 250 mg per liter. Minyak dan lemak itu 25 mg per liter. NH3 atau amonia nitrogen itu 50 mg per liter. Jadi demikian mengenai pengendalian mutu limbah, jenis kolamnya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, terus pelajari dan terus pelajari. Terima kasih.